Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya untuk tes formatif 2. Jadi kita langsung hapus saja untuk nomor 9 dan 10 di tes formatif 1. Dan by the way untuk di modul 7 ini ternyata ada 3 ini ya, 3 tes formatif atau 3 kegiatan pembelajaran. Oke, so untuk nomor 1 untuk di tes formatif 2 dalam pembahasan hidrostatis atau zat cair dalam keadaan diam, sifat-sifat zat selalu didasarkan pada kuantitas tekanan fluida. Ini masih oke ya. Nah, untuk yang nomor 2 massa jenis fluida, massa jenis fluida ini udah pasti karena dengan apa namanya? Ketika kita bahas hidrostatis ini kan lebih ke tekanan hidrostatis ya. Nomor satu ini adalah pH sama dengan rho F dikalikan dengan G dikalikan dengan H, yang artinya berarti kuantitas tekanan zat fluidanya sendiri ini adalah yang nomor satunya. Terus untuk massa jenis zat fluida ini nomor 2, dan untuk yang ketiga ini kedalaman. So berarti karena semua benar, maka jawabannya adalah yang D ya. Jadi 1, 2, 3 benar, ini jawabannya D. Oke, untuk nomor 2. Untuk memahami sifat dan jenis aliran dalam air yang melewati tabung, besaran fisis yang diperlukan adalah bagaimana? Oke, ini udah jelas banget bahwa kalau misalnya kita mau tahu, bahkan ketika kita belajar terkait dengan apa namanya si aliran air sendiri, sebenarnya kan ada yang namanya aliran air yang mantap, kayak misalnya steady, non steady, rasional dan irasional gitu ya. Dan dimana sebenarnya kita tahu bahwa beda akan beda cerita ketika apa namanya aliran airnya ini yang lambat dengan yang cepat ya. Terus juga massa jenis airnya udah pasti karena dengan massa jenis air yang berbeda-beda, kayak misalnya mungkin airnya air asin atau air garam atau air gula, itu biasanya pasti berbeda-beda juga. Terus juga kerapatan air ya 2 sama 3 ini adalah sesuatu yang pasti barengan. Massa jenis tuh sama kerapatan air tuh sama aja. Jadi dari nomor 2 ini semuanya benar ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, untuk nomor 2 ini ada di halaman 7.13 ya. Terus juga untuk yang di nomor 3 ini juga ada di halaman 7.13 terkait dengan jenis aliran. Ada aliran mantap steady dan tidak mantap alias non steady, alias kayak yang konstan sama enggak konstan. Kayak misalnya nih ketika di titik tertentu dia karena mungkin ada, kan gini ya, kecepatan aliran air itu kan kalau emang secara teoritis akan selalu konstan. Enggak, kecepatan aliran tuh enggak selalu sama. Yang sama tuh adalah debitnya. Tapi walaupun dengan debit yang sama, mungkin karena ada pengaruh luasnya yang semakin dipersempit atau mungkin karena ada faktor tertentu, maka aliran airnya tuh nggak ada yang selalu konstan, ada juga yang enggak. Kan gitu ya. Apalagi kalau konstan itu biasanya karena tempatnya masih sama, ya aliran airnya tetap segitu. Tapi kalau udah berbeda apa namanya? Lebarnya, pasti aliran airnya kecepatannya berbeda. Terus yang rasional sama irasional tuh juga ada keterangannya ya, di halaman 7.14 ya. Halaman 7.13 sampai halaman 7.14. 15 deh, biar lebih ini lagi. Ya, intinya dimulai dari halaman 7.13 tuh ada keterangannya. Kayak laminir sama turbulen itu juga ada sampai di 7.16 ternyata ya. Sampai di 7.16. Ini ada semua. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, 1, 2 dan 3 benar. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya. Dan untuk nomor 4, 5 dan 6. Oke, untuk nomor 4 terutama, besarnya debit dalam aliran air ditentukan oleh. Nah, nomor 4 sendiri sebenarnya untuk persamaan Q atau debit itu antara A kali V
atau Q sama dengan V per T. Nah, ini V besarnya begini, saya tulis begini aja ya, biar bisa bedain. Dimana keterangannya adalah A sama dengan luas penampang, ya, luas penampang, yang satuannya adalah meter kuadrat. Terus kemudian V adalah kecepatan aliran air atau kecepatan aliran, yang satuannya adalah meter per sekon. Kemudian volume, ini V, yang satuannya adalah yang besaran dari volume, satuannya meter kubik, dan T-nya adalah waktu, yang satuannya adalah sekon. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah yang 2 dan 3 benar. Yang A ini nggak ada hubungannya, volume per A. Jadi kalau definisi untuk yang nomor 1 itu Q sama dengan V per A, itu salah. Kalau nomor 2 itu definisinya seperti ini, Q sama dengan V dikalikan dengan A. Yang ketiga adalah Q sama dengan V besar per T. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena berhubung 2 dan 3 benar, ingat 1, 2, 1, 3, 2, 3. 2, 3 yang benar itu adalah jawaban yang C. Ya, itu untuk nomor 4. Nomor 5, aliran air disebut stasioner jika apa? Oke, untuk nomor 5, aliran air disebut stasioner ini ada di halaman 7.15 ya. Ada di halaman 7.15, dimana kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, misalkan ada tabung yang atau misalnya pipa yang bentuknya seperti ini, maka akan ada beberapa jenis aliran. Set. Nah, kan gini. Nah, terus abis itu mungkin ada yang lurus. Ini yang lurus misalkan begini, lurusnya anggap aja lurus ya. Nah, terus ada yang begini. Nah, ternyata di sini berarti terbagi menjadi 3 titik ya. Yang pertama di sini adalah titik P, ini titik Q, dan di sini adalah titik R. Nah, jadi di halaman tersebut mengatakan bahwa stasioner itu adalah seperti bahwa apa sih namanya, aliran air ini mengikuti garis alir tertentu. Nah, kayak yang warna oranye ya ikutin warna oranye, yang hijau yang ngikutin warna hijau, yang biru tua yang ngikutin warna biru tua. Jadi yang nomor 1 ini benar. Yang kedua, kecepatan aliran pada setiap titik ini salah ya. Tapi kalau misalnya titiknya di P di sini nih, kayak misalnya P di sini, P di sini, sama Q di sini, Q di sini, pasti akan selalu sama ya. Jadi kenapa kok bisa sama? Karena gini, di nomor 3, gaya volume pada titik tertentu dalam aliran ini diabaikan alias 0. Nah, maka untuk nomor 5 jawabannya benar adalah 1 dan 3, maka jawabannya adalah B. Nah, oke. Untuk soal nomor 7, nomor 6 ya, sorry ya. Ini ada juga ini ada di halaman 7.14. Oke. Jadi kalau di halaman 7.14 ini bisa terjawab untuk nomor 2 dan nomor 3 saja. Tapi kok kenapa bisa nomor 1 ini jawabannya termasuk? Karena gini, satuan viskositas ya, satuan viskositas itu sebenarnya adalah Newton kali sekon per meter kuadrat, atau bisa kita bilang berarti Pascal dikali sekon. Nah, dimana Newton per meter kuadrat ini kan setara dengan yang namanya 1 Pascal. So berarti satuan viskositas ini ada hubungannya erat dengan tekanan ya. So untuk soal nomor 6 ini ya, jawabannya semuanya benar. So untuk jawabannya opsinya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 7 dan 8. Oke, soal nomor 7 dan 8 katanya nomor 7 nih ada aliran air yang lewat bejana, terus kemudian ada penghisap, terus ditekan nih. Maka di P untuk tekanan air yang bagaimana? Jadi
sebenarnya kalau masalah untuk tekanannya sendiri, nah, di sini ketika misalnya untuk soal nomor 7 ini kan, berarti ada pressure dari P1 gitu ya. Ada pressure P1 sedangkan di sini ada P2. Nah, terus kemudian, otomatis kan nanti di sini akan, akan mengalir sebesar V1 dan di sini akan mengalir sebesar V2. Nah, inti dari konsep dasarnya ini sebenarnya gini, apa namanya, P itu akan sebanding dengan seper V alias berbanding terbalik dengan V, di mana ketika P-nya ini semakin besar, dia justru V-nya semakin kecil. Dan sebaliknya kalau misalnya P-nya semakin kecil, justru V-nya semakin besar. Nah, akan tetapi di sini kan secara value untuk P1 dan P2 kita nggak tahu berapa, kan gitu ya. Kita nggak tahu secara value itu berapa. Apakah P1 ini sama P2 lebih gede P1 atau P2-nya yang lebih gede, ya kan? Nah, alhasil di sini ada dua kemungkinan, ya. Karena otomatis ini yang dibahas adalah sebenarnya kelajuan ya, kelajuan aliran air. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk yang nomor 2 ya, untuk nomor 2 nih, opsi yang nomor 2 ini udah salah. Kenapa? Karena kalau misalnya P-nya kecil, maka kelajuan atau kecepatan gerak airnya akan kecil. Salah, ya. Jadi itu harusnya semakin besar. Nah, karena berhubung kita nggak tahu, maka jawaban 1/3 ini possible nggak? Yaps, betul, masih possible. Masih possible sekali. Tinggal tergantung sama angkanya, ya. Cuman yang bisa dipastikan adalah begini. P dengan V itu berbanding terbalik intinya, ya. So, nomor 7 jawabannya adalah yang B, ya. 1213, ya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Kemudian untuk nomor 8 pada aliran stasioner seperti berikut ya. Di sini udah tertera bahwa ini kan 1 2 3, ini ada 1 2 3 gitu ya. Ada 3 aliran, 3 garis. Nah, kemudian ditanya, wah ini C-nya mana ya? Mungkin C-nya di sini, ya, C-nya di bagian sini. B-nya tuh di bagian yang di bagian sini nih, ini bagian B-nya. Ini bagian C-nya dan ini adalah bagian A-nya. Nah, oke. Maka yang mana yang benar? Otomatis kalau berdasarkan aliran stasioner seperti ini udah dipastikan bahwa jawaban nomor 3 ini benar. Karena partikel penyusun airnya ini nanti akan mengalir atau mengikuti aliran garis alir yang sama. Kalau di nomor 1 ya nanti akan ditemu nomor 1, nomor 2 ya nomor 2, nomor 3 ya nomor 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih hubungan V dengan VA, VB dengan VC? Nah, di sini kita tahu bahwa apa namanya? Dengan persamaan kontinuitas ya. Berarti QA sama dengan QB sama dengan QC. Berarti AA dikali dengan VA sama dengan AB dikalikan dengan VB sama dengan AC dikalikan dengan VC. Nah, di sini karena berhubung sebenarnya kan karena udah jelas sekali bahwa Q-nya ini sama, maka kalau misalnya kita based on rumus Q sama dengan A kali V, bisa kita rubah menjadi V sama dengan Q per A. Yang artinya berarti V ini berbanding terbalik atau sebanding dengan seper A. Yang artinya berarti kalau A-nya semakin besar, maka V-nya semakin kecil. Ataupun sebaliknya. Kalau luasnya daerahnya makin kecil, maka laju airnya atau kecepatan airnya semakin besar. Nah, berarti kalau misalnya berdasarkan teori seperti ini ya, teori seperti ini dasarnya, karena kan Q-nya sama ya, makanya Q-nya nggak bisa kita bandingkan, maka sudah jelas sekali kalau AA lebih besar daripada AB, lebih besar daripada AC, maka VA-nya kebalik. Nah, maka jawabannya untuk nomor 2 ini benar. Satunya salah. Karena nomor 2 dan 3 benar,
Maka untuk soal nomor 8 jawabannya adalah C. Ya, 12, 13, 23. Seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, di bawah ini diperlihatkan bejana dengan luas penampang A. A-nya tuh yang ini ya, A-nya tuh yang ini. Dan lubang pengaliran air seperti pada gambar berikut. Agar air dapat meluap melalui lubang peluapan yang tersedia, maka tingginya permukaan air. Oke. Jadi mungkin ini maksudnya gini ya. Lubangnya itu mungkin begini maksudnya. Kalau misalnya ada ini ada H3 tuh nanti akan ada yang namanya keran di sini, terus ada keran di sini sama keran di sini. Of course dengan seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa jalur airnya ini akan sedikit berbeda. Nah, biasanya begini. Semakin tinggi airnya ini, biasanya nanti makin lama tuh makin rendah, bukannya semakin jauh. Karena apa? Karena kecepatan alirannya yang melalui lubang ini itu dipengaruhi oleh yang namanya si kedalaman dari si lubangnya atau ininya ya, dari perhitungan permukaan airnya. Maka nomor 3 ini udah jelas benar ya. Terus abis itu dalam tabung akan, maka tingginya permukaan air dalam tabung akan menentukan debit air. Betul. Karena bisa jadi semakin besar ini ada hubungannya sama lebar atau luas ininya ya, kerannya ya. Terus nomor 1, dalam tabung akan mempengaruhi besarnya tekanan air pada lubang tersebut. Ya jelas, karena dengan perbedaan ketinggian akan mempengaruhi yang namanya tekanan ya. Nah, kemudian di sini juga bisa dijelasin ya kalau untuk masalah kecepatan terutama, karena gini, untuk V3 yang ada di 3 ini adalah akar 2 dikali dengan G dikalikan dengan H3. Terus kalau untuk V2 sama dengan akar kuadrat dari 2G kali H2. Untuk V1 sama dengan akar kuadrat dari 2 kali G kali H1. Ya. Nah, berarti sebenarnya kalau masalah untuk kecepatan ini kan berarti tergantung sama seberapa dalamkah si bahas kedalaman tuh ininya ya. Seberapa dalamkah si kerannya ini atau lubangnya ini dari permukaan dari permukaan airnya ya. Dan karena berhubung kita tahu bahwa misalnya di Q3, misalkan di Q3 ya, atau di keran 3 kan berarti A3 dikalikan dengan V3, kemudian Q2 sama dengan A2 dikali V2, dan kemudian Q3 sama dengan A3 dikali dengan V3, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari bagian sini dulu nih, berarti kalau semakin besar H-nya, logikanya semakin besar V-nya juga dong, ya kan? Berarti V1 itu lebih besar daripada V2, lebih besar daripada V3. Alhasil, kalau misalnya kita masukkan ke rumus ini dan kita menganggap bahwa kerannya ini bentuknya sama gitu ya, maka berarti karena V1 lebih gede, berarti Q1 ini ini Q1 ya, Q1 bukan 3. Q1 kali A1 kali V1, maka karena V1-nya lebih gede, jadinya berarti Q1-nya ini lebih besar daripada Q2 dan lebih besar daripada Q3. Ya, makanya debitnya ini kan juga akan mempengaruhi yang namanya dipengaruhi oleh kecepatan atau kelajuan dari aliran air tersebut, ya. Nah, oke, berarti karena semua benar ya. Oke, cuman to make sense saja untuk memastikan aja benar nggak ya kalau oke, yap.
Oke, so untuk nomor 9 karena semuanya benar nih, ya, maka jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah yang D. Oke. Nah, kita hapus dulu untuk nomor 9-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 10. Oke. Nomor 10 sebagai soal terakhir untuk tes formatif 1 ya. Masih ada 2 tes formatif lagi untuk modul 7. Oke, nomor 10, pada zat padat, gesekan yang terjadi antara dua benda padat tersebut ditentukan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan pada zat cair, gaya gesekan yang terjadi dalam zat cair tersebut disebabkan oleh, ini udah jelas banget ya, karena ada partikel, kita tahu bahwa karena renggang gitu ya, karena renggang seperti ini, maka kan nanti dia akan bergerak tuh ya. Nah, alhasil terjadi gesekan-gesekan antara partikel penyusun zat cairnya. So, untuk nomor 1 ini udah jelas benar. Kemudian nomor 2, bentuk dan jenis alirannya. Ini juga mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya pipa atau selang yang begini, ya kan? Terus kalau kita bandingkan dengan misalnya, oh begini. Nah, otomatis gaya gesekan partikel di bagian sini akan lebih sering terjadi dibandingin sama yang ini karena lebih lebar. Kalau di sini kan lebih sempit. Nah, berarti nomor 2 ini juga benar. Yang ketiga, kelajuan gerak partikel penyusun zat cair. Ini pun juga benar, ya. Karena apa? Kalau semakin cepat nih, ini jatuhnya tuh kayak gas juga, ya. Semakin cepat, maka semakin cepat itu maka akan semakin sering terjadi tumbukan atau gaya gesekan antar partikel penyusunnya. So, untuk nomor 10 jawabannya adalah yang D, ya. Nah, oke. So, dengan sampai nomor 10 saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif kedua ya. Sorry, bukan tes formatif pertama, saya lupa. Nah, jadi ini nomor 10 untuk tes formatif kedua dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga.